satu eksplorasi. Dia tuh nyari-nyari terus gitu loh. Entah nyari informasi, entah nyoba-nyoba. Iya. Itu lahirnya Curiosity. Ketika dia bertanya, seremeh apapun di telinga kita, ojo diremehkan. Diremehkan gitu loh. Ngono itu takokno. Gitu aja ditakok itu mikir dewi apa nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, topik kita kali ini masih lanjutan dari 16 skill pendidikan abad 21. Kalau kemarin kita sudah selesai di 2 kelompok besar, yaitu literasi dasar dan kompetensi. Nah, kali ini kita masuk di kelompok yang ketiga, yaitu kelompok karakter. Kelompok karakter ini ada 6 skill. Salah satunya yang menjadi judul kali ini yaitu Curiosity. Curiosity atau skill rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini adalah fitrah yang dimiliki oleh semua anak. Pastinya semua anak itu memiliki rasa ingin tahu akan banyak hal. Terbukti dengan mereka selalu bertanya hal-hal baru yang baru mereka lihat atau baru mereka rasakan. Dan di sini peran orang tua untuk selalu memenuhi rasa ingin tahu anak. Mengapa? Karena rasa ingin tahu ini menjadi modal awal mereka untuk belajar. Pak Jumala, kalau menurut Pak Jumala, rasa ingin tahu atau skill Curiosity ini seperti apa, Pak? Seperti apa maksudnya? Maksudnya gini, dalam hal anak ini apakah kalau tadi kan saya bilang gambarannya kurang lebih seperti itu ya, maksudnya rasa mereka misalkan kepingin tahu sesuatu. Nah, kalau menurut Pak Jumala untuk skill Curiosity di abad 21 ini seperti apa? Abad 21 maupun tidak abad 21 yang namanya Curiosity itu menentukan perkembangan pertumbuhan pengetahuan dari manusia. Perkembangan pertumbuhan pengetahuan. Ya, perkembangan garis miring pertumbuhan pengetahuan. Karena pengetahuan itu tidak mungkin bisa masuk kalau dia tidak punya Curiosity. Ya, sepakat itu. Gitu. Curiosity ini, kalau kita nggak ada Curiosity, kita dijejali aja nggak bisa masuk. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan ya? Iya. Nah, apalagi tidak, begitu ya, dijejali aja nggak bisa masuk. Tapi kalau kita punya Curiosity, kemudian terfasilitasi, ini luar biasa. Gitu ya. Introduksinya begitu. Nanti saya mau sharing lagi pengalaman ya. Jadi sahabat muda, memang Curiosity ini menjadi modal awal untuk anak-anak belajar atau menekuni sesuatu. Jadi untuk skill-skill lain kayak literasi, ICT literasi, saintifik, itu diawali dengan rasa ingin tahu. Anak-anak bisa belajar banyak hal. Dan ini dikategorikan bukan skill kan? Karakter. Karakter ini. Betul, karakter. Karena ini ya dibutuhkan. Artinya karakter itu bukan dilatih tapi ditumbuhkan. Dan karakter karakter Curiosity ini untuk bisa belajar atau melatih skill kan? Modal untuk melatih skill. Iya, betul. Lalu ini tipsnya Pak. Tipsnya atau ide-ide apa nih agar orang tua itu bisa menumbuhkan karakter Curiosity untuk anak-anaknya sejak dini? Nah, nanti barangkali ide-idenya Bu Zakia. Saya ingin cerita pengalaman dulu. Berkali-kali saya itu mendatangi sebuah seminar. Baik seminar yang pembicaranya orang Indonesia maupun seminar apalagi yang pembicaranya orang luar negeri. Itu kalau disuruh bertanya itu enggak ada yang mau nanya. Iya benar. Ini kenapa? Ada dua kemungkinan. Satu, Curiosity-nya rendah orang Indonesia itu. Yang kedua adalah tidak pede, wedi salah. Dan ini dua-duanya fatal. Buat abad 21 ini dua-duanya wajib dibongkar. Iya. Tak kasih contoh yang bagus lah di Indonesia. Itu di sekolah Alam Arido. Waktu itu saya masih menjadi sekjennya Eksekutif Vice President Telkom Jawa Tengah. Dia saya bawa ke sekolah Alam Arido. Emang di sana kenapa? Saya ketua yayasannya Pak. Bener, iya. Jadi di Telkom itu pejabat-pejabat disuruh ngajar. Nah, ngajar di Telkom, ngajar di Arido, itu untuk memancing anak biasanya dia tuh mengeluarkan dompetnya. Siapa yang
mau menjawab pertanyaan saya dapat yang merah yang biru gitu ya. Wah itu di ARI itu begitu. Siapa yang rebutan itu? Padahal dia bilang, terus setelah selesai beliau bilang begini, Pak Jumala, anakmu kok udah ngerti duit kabeh? itu ada dua macam lagi. Bisa karena karismanya tinggi, dia kan suruh bertanya, bukan menjawab pertanyaan, dia suruh bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang berani tanya tak kasih duit. Bisa karismanya di Arido itu tinggi, atau bisa Arido itu kan terhadap guru itu kayak teman. Iya. Jadi sudah terbiasa dia itu, Pak, saya Bu, itu sudah terbiasa. Nggak terlalu ini ya, anak-anak tuh nggak terlalu terjadi gap. Iya. Ini ya. Di beberapa sekolah yang pernah saya masuki, karena saya masuk ke dalam kelas sekolah juga, itu ketika ditanya sudah dikeluarkan uang aja itu loh. Begini tuh takut loh. Iya ini. Jadi di Indonesia ini gapnya terlalu tinggi antara sekolah-sekolah, jenis sekolah yang perkembangan karismanya tinggi dan percaya dirinya tinggi, dengan sekolah-sekolah yang masih kuno, masih sedeku begini ya. Kalau di hari itu kalau sekolah sambil lari-lari boleh. Anak itu belajarnya bisa kinestetik, bisa auditori. Itu. Nah, gap kita masih besar. Dan saya meyakini yang sekolah yang sudah mengembangkan karismati begitu memfasilitasinya itu belum banyak. Aku pengalaman baik, cerita pengalaman. Oke. Tipsnya Bu Zakia. Kalau saya sharing 3 tips ini Pak. Ya. Jadi yang pertama kita bisa, yang jelas ini kita orang tua harus sadar dulu ya, jangan sampai kita mematikan rasa ingin tahu atau curiosity anak yang memang sudah fitrahnya anak. Jadi memang sudah fitrah itu, tiap anak itu punya rasa ingin tahu yang besar. Bagaimana agar kita tidak mematikan atau mengubur rasa curiosity-nya? Salah satunya adalah dengan jangan sampai kita melabel mereka. Misalkan label cerewet, label pengen tahu, label kepo, gitu kan? Yang akhirnya mereka jadi takut kalau untuk pengen tahu. Yang kedua, meladeni anak, siap meladeni apapun rasa ingin tahu mereka ataupun apapun pertanyaan mereka. Ya, saya mengatakan memfasilitasi. Memfasilitasi, betul. Nah, untuk tipsnya itu kita gali rasa ingin tahu anak atau kita pupuk itu dengan anak-anak kita ajak eksplorasi ke berbagai tempat, ke berbagai hal baru, ke berbagai situasi gitu kan, agar anak-anak merasakan beberapa experience baru yang itu memancing rasa ingin tahu mereka. Yang pertama, yang kedua, ketika anak kita ajak ngobrol sambil berimajinasi. Jadi itu tujuan kita untuk kita menggali atau menumbuhkan rasa curiosity-nya. Juga dengan kita ajak anak misalkan menganalisa sesuatu, dan di situ tidak ada penilaian. Jadi nggak perlu dinilai apakah itu benar ataukah tidak. Jadi memang itu sifatnya hanya sekedar analisa yang ini. Jadi anak pun tidak selalu harus mendapatkan penilaian benar atau salah. Jadi sah-sah aja mereka berpendapat apapun. Yang itu juga kita toh nanti mereka seiring perkembangan usia mereka pun mereka akan bisa menemukan kebenaran ataupun dari ini di luar syariat ya Pak ya. Yeah. Di luar syariat, misalkan contoh kayak anak saya Almi itu seringnya nebak-nebak, "Mah ini bulan ini kok ini tuh di ngumpet di belakangnya awan loh, Mas." Dan saya enggak terlalu saya benerkan gitu loh Pak. Enggak perlu saya jelaskan juga secara ininya gitu. Jadi ya biarin mereka memang tujuannya memang imajinasi mereka biarkan sampai situ, biar mereka juga tidak takut berimajinasi, tidak takut berandai-andai, nggak perlu kita benarkan atau kita salahkan, toh nanti dia akan tahu juga gitu seiring perkembangan usia. Itu Pak. Saya nambahin satu ya, sahabat-sahabat, curiosity ini lahirnya, curiosity ini kan sikap, nah, karakter ini sikap terus kemudian dilahirkan dalam bentuk perilaku, maka dia membentuk karakter. Lahirnya perilaku curiosity ini adalah satu eksplorasi. Dia tuh nyari-nyari terus gitu loh. Entah nyari informasi, entah nyoba-nyoba.
Iya. Itu lahirnya curiosity. Dan kemudian yang kedua adalah bertanya. Nah, oleh karena itu tips saya yang nambahi adalah ketika dia bertanya, seremeh apapun di telinga kita, ojo diremehkan. Diremehkan tuh gini loh. Diremehkan tuh gini loh. Ngono itu takokno. Gitu aja ditakok tuh mikir dewi apa nggak bisa. Terus yang kedua, ojo ditertawakan. Kalau kita sebagai guru, pastikan kalau pertanyaannya remeh-temeh, jangan ditertawakan, tapi apresiasi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira itu apresiasi ya. Apresiasi pertanyaan. Kayaknya yang kurang tadi itu. Ya, karena salah satu lahirnya curiosity adalah dalam bentuk pertanyaan. Karena dengan apresiasi mereka kan ini Pak, kayak pede gitu loh. Besoknya pun ketika mereka rasa ingin tahu lagi, malah beberapa sekolah yang sudah ingin menumbuhkan curiosity itu membuat metode pengajaran itu namanya adalah inquiry based learning. Jadi belajar bukan satu arah oleh guru, tetapi ditimbulkan pertanyaan anak-anak. Baru dia menjelaskan apa yang ditanyakan. Berarti anak-anak digali yang sumber ingin tahunya itu dari anak ya? Iya, dia distimulus dengan materi, terus kemudian dia disuruh belajar lalu bertanya, iki bagaimana? Makin banyak pertanyaan makin bagus. Jadi bukannya guru menjejali materi, tapi materi itu justru bersumber dari pertanyaan anak. Iya, betul. Ya, itu namanya inquiry based learning. Saya kira cukup bagus. Oke. Demikian sahabat muda, video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.